Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Semangat hari ini anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Ahmad. Kita akan belajar bersama-sama akidah akhlak. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca doa. Kita awali pelajaran kita pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk yang kedua, kita akan membacakan Fatihah untuk para pendahulu kita. Bertepatan dengan Hari Santri, untuk mengingatkan kita bahwasannya kemerdekaan ini tidak kita dapatkan secara cuma-cuma. Akan tetapi para ulama kita, para santri-santri terdahulu dan juga ikut berjuang memerdekakan negara ini. Kita doakan arwah-arwah beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan mengampuni seluruh dosa-dosa. Al-Fatihah. Amin. Melanjutkan materi kita yang sudah lalu, kalian minggu kemarin sudah mengerjakan latihan soal. Kita masih di tema yang sama. Tema kita adalah akhlak tercela. Anak-anakku, siapa yang masih ingat akhlak tercela apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama, ada yang masih ingat? Yang pertama adalah apa nak? Egois. Yang kedua, berkata kotor. Dan yang ketiga, hari ini yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar bersama-sama tentang akhlak tercela bohong. Siapa tahu yang artinya bohong? Siapa tahu? Artinya bohong adalah berdusta atau berbicara yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan, tidak sesuai dengan kenyataan. Anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad, mengingatkan bahwa berbohong itu akan membawa kita kepada perbuatan durhaka. Durhaka kepada siapa? Tidak hanya kepada manusia, akan tetapi juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbuatan durhaka akan membawa dusta ke neraka. Jika kalian berbohong, maka kalimat bohong itu nanti akan membawa kalian, perbuatan bohong itu tadi akan membawa kalian menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau Imam Bukhari tidak percaya pada pendusta, sekalipun itu berdusta kepada hewan. Contoh, bagaimana berdusta kepada hewan? Tatkala kalian makan di rumah atau di tempat makan, melihat ada kucing yang mau mendekat, kemudian kalian seakan-akan menyodorkan kepada kucing tersebut makanannya. Ketika dia mendekat, makanan itu tidak jadi diberikan, kemudian kalian makan. Itu adalah berbohong kepada hewan. Itu saja seorang Imam Bukhari, ulama besar, beliau membencinya, apalagi kita berbohong kepada sesama manusia. Dan perlu diingat, satu kebohongan akan membawa menuju kebohongan yang lain. Contoh, di kelas 2 ada seorang anak yang ketika ditanya temannya, apakah kamu sudah hafal surat Al-Bayyinah? Padahal belum hafal, kemudian dijawab, ya saya sudah hafal, saya sudah setoran ke Pak Ahmad dan nilainya A, bagus, saya sudah hafal. Padahal belum hafal, belum setor ke Pak Ahmad, tapi ngomongnya sudah hafal, padahal belum hafal. Ini akan membawa kebohongan yang lain. Kapan? Nanti akan ada kejadian berikutnya. Tatkala nanti akan ada lomba, misalnya ada Agustusan, dipilih untuk
mengikuti lomba membaca surat karena merasa sudah hafal, mengajukan diri, kemudian ditanya gurunya, kamu sudah hafal? Ya Pak, saya sudah hafal. Ketika dia mau ikut lomba, pasti dia akan melarikan diri. Beralasan apa? Katanya sakit, katanya sedang tidak enak badan. Karena apa? Karena untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan suatu saat lagi jika ditanya temannya, oh katanya Pak, kamu belum hafal, dia pasti akan berbohong dan berbohong. Satu kebohongan akan terus diikuti oleh kebohongan yang lain. Artinya apa? Ra'sud dunubi al-kadhib. Ada pepatah Arab mengatakan bahwa ujung pangkal dari sebuah dosa itu adalah kebohongan. Bohong pertama kali akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang dapat menghindarkan kita dari kebohongan. Apa itu? Berkata jujur. Jujur memang kadang-kadang menyakitkan, tidak enak. Tapi justru jujur itulah yang ujungnya nanti akan memudahkan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak jujur ketika menghadapi sebuah masalah, pasti yang diutamakan adalah berbagai alasan untuk berbohong. Padahal satu kebohongan akan membawa kepada kebohongan yang lain. Beda dengan orang jujur, tidak apa-apa untuk pertama kali. Kamu ini waktunya hafalan, tapi kenapa tidak hafal? Ya Pak, mohon maaf, berkata jujur, saya tadi malam ketiduran. Pak, mohon maaf, saya mengantuk, saya belum hafal. Paling tidak kamu dihukum hari itu membaca surat yang akan kamu hafalkan. Akan tetapi selesai permasalahannya, tidak ada kebohongan yang lain. Anak-anakku sekalian, cara menghindarkan dari kebohongan yakni yang pertama kita harus mengingat bahwa Allah selalu mengawasi kita kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Pasti kita selalu di bawah pengawasan Allah. Innallaha sami'un basir. Bahwasanya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi walaupun kebohonganmu tidak diketahui oleh banyak orang, akan tetapi Allah maha tahu. Maka agar tidak berbohong, selalu merasa di dalam hati ada Allah yang mengawasi kita. Yang kedua, membiasakan diri untuk berkata jujur, walaupun terkadang jujur itu membawa resiko yang kurang baik. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai pembelajaran buat diri kita. Jujur aja beresiko, kadang-kadang apalagi berbohong, tambah runtutannya semakin panjang. Orang jujur itu terkadang memang resiko dibenci orang lain, tapi kejujuran harus dikatakan. Ulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit kenyataannya. Yang ketiga, jangan mudah menceritakan sesuatu yang engkau dengar dari orang lain. Maksudnya, jika engkau mendengarkan temanmu bercerita, jangan mudah diceritakan ke orang lain. Tujuannya apa? Karena kita belum tahu yang diceritakan oleh teman kita adalah berita yang benar atau berita yang salah. Kalau berita itu salah, maka kita menceritakan kebohongan kepada orang lain. Paham maksudnya, nak ya? Yang terakhir adalah bergaullah dengan orang-orang yang jujur, karena pergaulan itu akan membentuk karakter dan akhlak kita. Ada pepatah mengatakan, kalau kamu ingin berbau wangi, maka kumpullah dengan orang penjual minyak wangi. Kamu tidak harus memakai minyak wangi, kamu tidak harus beli minyak wangi, tapi kamu hanya kumpul dengan orang jual minyak wangi saja, kamu sudah berbau wangi.
Maka sama kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, maka teman-teman yang baik itu secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku dan akhlak kita. Kalau kita berbuat buruk, berbohong pada kumpulan kita orang-orang baik, kita akan merasa sungkan, merasa tidak enak hati, merasa malu. Maka dari situ sedikit demi sedikit akan terkikis jiwa kita yang buruk, kebiasaan kita yang buruk akan menjadi baik. Anak-anakku sekalian, itulah materi kita hari ini tentang bohong. Maka katakan jujur dan jangan berbohong. Sampai di sini, silahkan dipahami dan tetap belajar. Semangat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.